Peringatan HUT Pemadam Kebakaran Penyelamatan ke-102 ini dilaksanakan dalam suasana pandemi COVID-19. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi situasi yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau di masa-masa lalu sebelum pandemi COVID, kita melaksanakannya upacara terbuka, di lapangan terbuka, diikuti dengan kegiatan-kegiatan demonstrasi, ketangkasan dan lain-lain. Tapi kita memahami situasi ini, kita harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan tanpa ada kerumunan keramaian yang dapat berpotensi penularan. Maka kita laksanakan secara sederhana. Di ruangan ini tidak lebih dari 30 orang dan kemudian secara virtual di seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang ada hadir secara virtual di seluruh Indonesia. Tema peringatan HUT Pemadam Kebakaran tahun ini adalah pemadam kebakaran dan penyelamatan yang profesional, mandiri dan melayani dalam mendukung adaptasi kebiasaan baru. Dari tema ini kita harapkan tantangan tentang terhadap kebakaran, bahaya kebakaran, dan hal-hal lain, penyelamatan, itu tetap berjalan. Ada pandemi, tidak ada pandemi, kebakaran tetap terjadi. Masalah-masalah yang memerlukan penyelamatan dalam masyarakat tetap terjadi. Dan kita harus tetap bekerja untuk melaksanakan tugas pokok itu. Untuk itu kita harus beradaptasi. Tentunya dengan menggunakan perlengkapan-perlengkapan tertentu. Bagaimana kalau korbannya ada yang terkena positif COVID, menyelamatkan masyarakat yang sedang menghadapi kebakaran atau bahaya-bahaya lain dalam situasi COVID. Nah, ini memerlukan adaptasi. Adaptasi bagi rekan-rekan di kalangan petugas pemadam kebakaran sendiri untuk melakukan proteksi supaya tidak tertular, penggunaan masker, dan lain-lain, proteksi dalam rangka untuk bertugas, sehingga tugas tetap bisa dilaksanakan secara maksimal tanpa terhambat dengan adanya protokol kesehatan yang memang harus kita gunakan. Dan yang ketiga, saya mengharapkan rekan-rekan pemadam kebakaran yang memiliki jaringan cukup luas, memiliki kemampuan anggota terlatih, memiliki peralatan dan lain-lain, ini bisa membantu masyarakat, pemerintah dalam rangka untuk melakukan langkah-langkah membendung penularan COVID-19. Di antaranya adalah upaya-upaya memberi contoh pemakaian masker, baik lingkungan kerja maupun di lingkungan rumah tangga masing-masing, memberitahu keluarga, sahabat, menggunakan masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan. Salah satu perlengkapan yang ada di kantong petugas pemadam kebakaran wajib adalah hand sanitizer. Jadi bukan hanya tabung pemadam kebakaran, tapi hand sanitizer untuk yang berbasis klorin atau berbasis alkohol. Rajin mencuci tangan, siapkan tempat-tempat untuk cuci tangan dengan sabun di lingkungan kantor kerja dan lain-lain. Ini hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemadam kebakaran di samping tugas pokoknya, tapi juga dalam rangka beradaptasi dengan tantangan baru di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kemudian pada praktiknya di berbagai daerah, beban tugas dan risiko pekerjaan ditanggung pemadam kebakaran, saya melihat belum mendapat apresiasi memadai. Ketimpangan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan kebakaran masih terasa. Jadi ada daerah yang memang pimpinan kepala daerahnya memberikan perhatian khusus, sehingga tugas-tugas pemadam kebakaran menjadi maksimal. Kenapa? Karena mereka menyadari kebakaran adalah tantangan, salah satu tantangan pemerintah pada daerah yang menjadi persoalan masyarakat. Yang kedua, pemadam kebakaran bukan hanya bertugas untuk pemadam kebakaran, tapi mengandung misi penyelamatan. Meskipun ada badan-badan lain yang mengerjakan itu, tapi pemadam kebakaran adalah yang paling lama, tahun 1919, terlatih, well established untuk tugas-tugas penyelamatan. Di luar negeri,
pemadam kebakaran bahkan diminta untuk membantu masyarakat yang kucingnya naik di atas pohon, minta bantuan pemadam kebakaran. Nah, oleh karena itu, saya mohon untuk rekan-rekan kepala daerah, tolong berikan perhatian kepada jajaran pemadam kebakaran, baik organisasinya, kalau bisa dinas tersendiri. Kemudian saya juga akan mengeluarkan peraturan untuk itu. Kemudian yang kedua adalah anggarannya dianggarkan yang betul-betul memadai, dengarkan suara aspirasi dari jajaran pemadam kebakaran, apa yang dibutuhkan untuk tunjangan mungkin, karena prasarana, peralatan, agar mereka bisa bekerja maksimal. Salah satu pasukan terlatih kepala daerah itu, selain Satpol PP, itulah pemadam kebakaran. Militan. Tinggal pimpinannya, kepala daerah, mau dibuat seperti itu atau tidak. Satu titik, satu klik mungkin di bawah kemampuan kepolisian. Tapi kepolisian tugasnya lain, penegakan hukum. Yang ini spesifik masalah kebakaran, penyelamatan lebih profesional di bidang itu. Militansi itu yang perlu dibentuk. Dan militansi ini terbentuk selain karena sumber daya manusianya dilatih, dibentuk khusus untuk itu, memiliki doktrin dan kode etik, tapi juga didukung. Ada komitmen dari para pimpinan kepala daerah untuk mendukung agar mereka bisa menjadi kuat. Siapa yang lagi yang bisa membesarkan kalau bukan badan kebakaran dan kepala daerah yang membesarkan? Manfaatkan betul, karena inilah potensi dan aset yang sangat luar biasa bagi kepala daerah. Sekali lagi, selain Satpol PP, pasukan pemukul kepala daerah itu adalah sebetulnya adalah pemadam kebakaran. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, saya mengharapkan rekan-rekan di jajaran pemadam kebakaran tidak hanya bersikap responsif. Ada kebakaran baru bergerak. Memang betul. Jajaran pemadam kebakaran harus siap siaga setiap saat. Ketika terjadi kebakaran harus cepat, quick respon, hitungan menit sudah ada bisa di lokasi. Ini yang perlu dilatihkan terus-menerus. Kecepatan untuk mendatangi kebakaran sangat berpengaruh dalam rangka untuk menuntaskan kebakaran yang terjadi. Tapi saya ingin lebih dari itu. Rekan-rekan jajaran pemadam kebakaran saya minta juga proaktif untuk mencegah terjadinya kebakaran. Ini memerlukan juga sama dukungan dari para kepala daerah. Setiap bangunan atau adanya pengembangan daerah, gedung misalnya, kawasan-kawasan, itu memerlukan langkah-langkah pencegahan kebakaran. Petugas dinas pemadam kebakaran atau jajaran pemadam kebakaran dapat ditugaskan untuk melakukan feasibility study, studi kelayakan, apakah konsep yang dibuat oleh pengembang, gedung, mal, ruang publik lainnya memenuhi kriteria untuk mencegah dan memitigasi bila terjadi kebakaran. Nah, sebelum ada feasibility study tersebut, maka proposal, gedung, bangunan, tempat-tempat publik, dan lain-lain sebaiknya dipertimbangkan betul. Jangan sampai nanti sudah terjadi kebakaran, kemudian kelabakan karena airnya tidak ada, sistem listriknya berantakan, sistem untuk pencegahan kebakarannya melalui kesediaan air tidak ada. Karena apa? Karena hanya diberikan izin memberikan bangunan dan izin lokasi saja, tapi tanpa ada visibility tadi tentang pemadam kebakaran.
Tapi petugas pemadam kebakaran yang melakukan visibility tadi, lakukan betul itu dengan tanggung jawab yang benar. Jangan persoalan yang mudah dibuat menjadi sulit, yang kadang-kadang menjadi mentalitas di kalangan birokrat. Ini tidak boleh. Betul-betul hatinya, niatnya, nawaitunya untuk mencegah. Jangan sampai terjadi kebakaran, dan kalau terjadi kebakaran, semua fasilitas penunjangnya sudah ada, sehingga cepat lakukan. Jadi proaktif. Yang kedua, pesan saya kepada jajaran pemadam kebakaran, jangan hanya fokus pada masalah kebakaran, tapi juga kembangkan kemampuan penyelamatan. Karena pemadam kebakaran namanya sudah nomenklaturnya pemadam kebakaran dan keselamatan. Dan itu di luar negeri, di negara-negara maju, saya sudah sampaikan tadi, jajaran pemadam kebakaran tidak hanya bertugas untuk urusan api saja, tapi juga memberikan bantuan untuk penyelamatan. Ada bencana alam, daerah kita, negara kita negara yang rentan bencana alam, baik tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan lain-lain. Di setiap daerah, jajaran pemadam kebakaran perlu mengembangkan kemampuan spesifik sesuai dengan masalah yang ada di tempat itu. Bukan berarti tidak, tapi memperkuat, bersinergi dan memperkuat. Karena apa? Karena jajaran pemadam kebakaran satu memiliki tugas memang diantaranya penyelamatan, kedua di seluruh dunia juga dilatih untuk penyelamatan, konsep itu sudah diterima. Yang ketiga, memang memiliki kemampuan untuk itu. Nah, oleh karena itu, perbanyak dan perkuat kemampuan untuk penyelamatan sesuai dengan tantangan tugas di wilayah masing-masing. Misalnya di Jakarta, banjir, pemadam kebakaran harus aktif, menyiapkan perahu karet dan lain-lain untuk penyelamatan banjir. Ada yang tanah longsor, perlu alat-alat khusus untuk tanah longsor. Ada yang mungkin gempa bumi, bagaimana membantu masyarakat yang rumahnya kena gempa bumi. Ada tenda yang bisa didirikan dengan cepat. Nah, ini mohon bantuan kepada kepala daerah, manfaatkan betul. Ada BPBD betul. Tapi yang pemadam kebakaran juga mereka terlatih. Tinggal mau dikuatkan atau tidak untuk penyelamatan. Jadi jangan hanya terkunci kepada kegiatan penanganan kebakaran. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon dukungan rekan-rekan kepala daerah. Kita perkuat betul, manfaatkan betul jajaran pemadam kebakaran, dan jajaran pemadam kebakaran juga saya minta untuk lakukan introspeksi, kemudian rajin berkreasi, berinovasi, sehingga akan lebih diterima publik, menjadi bagian yang disayangi oleh publik. Karena misi rekan-rekan melaksanakan tugas yang sangat mulia, yaitu membantu masyarakat yang tertimpa musibah, kebakaran, mencegah terjadinya kebakaran, dan membantu penyelamatan ketika masyarakat sedang menghadapi permasalahan-permasalahan. Terutama permasalahan yang berhubungan dengan kebencanaan. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-102, 1 abad lebih. Kita doakan jajaran pemadam kebakaran makin bisa eksis dan tetap eksis, tetap survive sampai kapanpun. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya dalam rangka mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mengucapkan sekali lagi selamat hari ulang tahun ke-102 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan moto pantang pulang sebelum padam.